Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali di channel kami, channel MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Nganjuk. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9 bab 6 dengan tema merencanakan masa depan jilid 1. Jalan-jalan ke Raja Ampat, tidak lupa naik perahu. Ayo kita tetap semangat untuk belajar menimba ilmu. Pada video jilid 1, kita akan membahas 4 materi, yaitu bab 1 membuat kesimpulan berdasarkan bacaan, bab 2 menyampaikan argumentasi dalam diskusi, bagian 3 menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi, bagian 4 menemukan pesan teks argumentasi. Bagian 1, membuat kesimpulan berdasarkan bacaan. Ayo kita simak dengan cermat dua teks argumentasi berikut dengan baik. Teks 1, Uyuang. Sejak Waang masih di kandungan, Amak selalu punya cita-cita. Amak ingin anak laki-laki Amak menjadi seorang pemimpin agama yang hebat dengan pengetahuan yang luas, seperti Buya Hamka yang sekampung dengan kita itu. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, kata Amak pelan-pelan. Jadi, Amak minta dengan sangat Waang tidak masuk SMA, bukan karena uang, tetapi supaya ada bibit unggul yang masuk madrasah aliyah. Aku mengejap-ngejap terkejut, leherku rasanya layu. SMA, dunia impian yang sudah aku bangun lama di kepalaku pelan-pelan gemeretak dan runtuh jadi abu dalam sekejap mata. Bagiku, 3 tahun di Madrasah Sanawiyah rasanya sudah cukup untuk mempersiapkan dasar ilmu agama. Ini saatnya aku mendalami ilmu non-agama, tidak madrasah lagi. Aku ingin kuliah di UI, ITB, dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Dari kutipan novel Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi. Teks 2, semua ini gara-gara Lintang. Kalau tidak ada Lintang mungkin kami takkan berani bercita-cita. Yang ada di kepala kami dan di kepala setiap anak kampung di Belitung adalah jika selesai sekolah lanjutan pertama atau menengah atas kami akan mendaftar menjadi tenaga langkong, calon karyawan rendahan di PN Timah, dan akan bekerja bertahun-tahun sebagai buruh tambang lalu pensiun sebagai kuli. Namun, Lintang memperlihatkan sebuah kemampuan luar biasa yang menyihir kepercayaan diri kami. Ia membuka wawasan kami untuk melihat kemungkinan menjadi orang lain meskipun kami dipenuhi keterbatasan. Lintang sendiri bercita-cita menjadi matematikawan. Jika ini tercapai, ia akan menjadi orang Melayu pertama yang menjadi matematikawan. Indah sekali. Dari kutipan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Berdasarkan kutipan kedua teks novel yang telah kita simak dan cermati, kita dapat temukan dua hal, yaitu isi kutipan teks 1. Dalam kisah tersebut tokoh, aku, mempunyai cita-cita sekolah SMA, karena nantinya ingin melanjutkan kuliah UI, ITB, dan terus ke Jerman seperti Pak Habibie. Isi kutipan teks 2. Pada kisahan ini tokoh-tokoh dalam cerita akhirnya mempunyai cita-cita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, seperti yang dicita-citakan, bukan sekedar bekerja untuk menjadi karyawan atau buruh tambang. Kesimpulan yang dapat kita rumuskan adalah, penggalan kedua teks menyampaikan bahwa tokoh cerita mempunyai cita-cita untuk belajar setinggi-tingginya agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Amanat kutipan kedua teks juga sama, yaitu mengharapkan kepada generasi muda untuk belajar setinggi-tingginya agar mempunyai bekal ilmu pengetahuan untuk masa depan. Bagian 2, menyampaikan argumentasi dalam diskusi. Sebelum kita belajar materi bagian ini, mari kita mengingat, argumentasi adalah proses memberikan alasan atau bukti untuk mendukung sebuah pendapat, kesimpulan, atau posisi yang dipertahankan. Tujuan utama argumentasi adalah untuk meyakinkan orang lain bahwa pendapat tersebut benar dan valid. Diskusi adalah kegiatan bertukar pikiran, ide, dan pendapat antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencari kesepakatan atau pemahaman bersama tentang suatu topik atau masalah.
bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti di sekolah, tempat kerja, atau komunitas. Mari kita simak teks berikut dengan baik. Pelatihan kewirausahaan di sekolah. Pelatihan kewirausahaan di sekolah diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan bisnis yang berguna di dunia kerja. Program kewirausahaan di sekolah dapat menciptakan generasi muda yang mandiri dan kreatif. Namun, ada juga pandangan yang mengatakan bahwa kurikulum sekolah yang sudah padat membuat pelatihan kewirausahaan menjadi kurang relevan bagi sebagian siswa yang lebih tertarik pada bidang lain. Pelatihan kewirausahaan di sekolah dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk membangun bisnis mereka sendiri di masa depan. Ini juga membantu mengembangkan pola pikir kreatif, inovatif, dan mandiri yang sangat berguna di dunia kerja. Kewirausahaan mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan mengelola risiko. Kurikulum yang sudah padat dengan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan membuat sulit untuk memasukkan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, tidak semua siswa tertarik pada bidang kewirausahaan, sehingga ini bisa menjadi pelajaran yang tidak relevan bagi sebagian siswa. Identifikasi teks. Pada teks pelatihan kewirausahaan di sekolah terdapat dua argumentasi. Argumentasi 1. Pelatihan kewirausahaan di sekolah dapat mempersiapkan siswa dengan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk membangun bisnis mereka sendiri di masa depan. Ini juga membantu mengembangkan pola pikir kreatif, inovatif, dan mandiri yang sangat berguna di dunia kerja. Kewirausahaan mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan mengelola risiko. Argumentasi 2. Kurikulum yang sudah padat dengan mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, dan ilmu pengetahuan membuat sulit untuk memasukkan pelatihan kewirausahaan. Selain itu, tidak semua siswa tertarik pada bidang kewirausahaan, sehingga ini bisa menjadi pelajaran yang tidak relevan bagi sebagian siswa. Kesimpulan pembelajaran. Bila kita cermati dengan baik dan seksama, teks tersebut mengandung unsur argumentasi dari pernyataan yang dibahas. Argumentasi terdapat pada dua paragraf. Paragraf pertama menyatakan kesetujuan atau dukungan terhadap pernyataan yang disampaikan. Sedangkan pada teks kedua menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap pernyataan yang disampaikan. Pendapat pada paragraf pro atau setuju disertai dengan argumentasi dari pandangan yang logis, begitu juga pada pendapat kontra, tidak setuju juga menyampaikan dengan pernyataan logis hingga teks tersebut terbentuk menyampaikan sebuah diskusi. Bagian 3. Menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi. Kalimat pengandaian. Sebuah rencana dapat dinyatakan dalam kalimat pengandaian. Di dalam kalimat pengandaian dinyatakan hal yang ingin dilakukan atau dicapai apabila keadaan atau persyaratan tertentu telah ada atau terjadi. Karena itu, kalimat pengandaian adalah juga kalimat majemuk yang ditandai dengan adanya penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam kalimat pengandaian yang menunjukkan rencana atau keinginan adalah jika, apabila, bila, kalau. Contoh kalimat. 1. Jika kita bisa menyelesaikan proyek ini lebih cepat, kita akan memiliki waktu untuk merayakan keberhasilan kita. 2. Apabila teknologi ini diterapkan secara luas, bisa jadi akan terjadi perubahan besar dalam industri ini. Kalimat pengandaian juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan yang berupa impian atau angan-angan saja, atau bahkan hal yang mustahil dicapai. Kalimat pengandaian jenis ini digunakan pula untuk menyampaikan hal yang sudah terjadi, yang akan berbeda kejadiannya apabila pelaku melakukan hal lain. Konjungsi yang biasanya dipakai untuk ini adalah seandainya, andaikan, andai, seumpama. Contoh kalimat. 1. Seandainya kita bisa terbang, betapa serunya hidup ini kan? 2. Seumpama mesin waktu sudah ada, apakah kita akan mengubah sejarah? Intermezzo. Salah kaprah. Dalam KBBI dari disebutkan bahwa salah kaprah adalah kesalahan yang umum sekali sehingga orang tidak merasakan sebagai kesalahan. Dalam kalimat pengandaian, salah kaprah yang terjadi dalam kalimat, jika hari ini hujan, maka kami tidak jadi piknik. Kalimat tersebut salah, jika, dan maka adalah konjungsi atau kata hubung.
Tugasnya adalah menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat pada kalimat majemuk bertingkat. Karena ciri anak kalimat adalah didahului kata hubung. Kalimat di atas jadi tidak punya induk alias tidak lengkap. Bagaimana seharusnya? Kalimat yang benar adalah jika hari ini hujan, kami tidak jadi piknik. Atau, hari ini hujan maka kami tidak jadi piknik. Bagian 4. Menemukan pesan teks argumentasi. Pada materi ini, kita akan belajar mencari atau menemukan pesan yang disampaikan dalam teks argumentasi. Langkah-langkah menemukan pesan teks argumentasi. 1. Identifikasi pernyataan tesis. Pernyataan tesis adalah inti dari argumen, yang menyatakan posisi penulis mengenai suatu topik. Biasanya, pernyataan tesis akan muncul di awal teks, mungkin dalam paragraf pertama. 2. Cari argumen utama. Argumen utama adalah alasan atau bukti yang mendukung pernyataan tesis. Cari kalimat atau paragraf yang menjelaskan mengapa penulis berpendapat demikian. 3. Perhatikan struktur teks. Teks argumentasi biasanya memiliki struktur yang jelas. Pendahuluan, mengenalkan topik dan pernyataan tesis, badan argumen, menjelaskan argumen dan bukti, dan kesimpulan, merangkum argumen dan menegaskan kembali pernyataan tesis. 4. Identifikasi bukti. Bukti bisa berupa fakta, statistik, contoh, atau pernyataan ahli yang mendukung argumen penulis. 5. Analisis logika. Perhatikan bagaimana penulis menggunakan logika untuk menghubungkan argumen dan bukti. Apakah argumen tersebut logis, relevan, dan kuat? 6. Perhatikan gaya bahasa. Teks argumentasi sering menggunakan gaya bahasa yang persuasif dan lugas untuk meyakinkan pembaca. Simak teks argumentasi berikut dengan baik. Membaca buku dan masa depan. Membaca buku sangat penting untuk bekal masa depan karena memberikan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memperluas wawasan. Ini penting untuk menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan membutuhkan pemikiran kritis serta kemampuan adaptasi. Buku menawarkan berbagai informasi tentang berbagai topik, mulai dari sejarah, sains, hingga seni dan budaya. Dengan membaca, kita bisa memahami dunia lebih luas dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai isu. Pengetahuan yang luas ini akan menjadi bekal berharga untuk menghadapi tantangan di masa depan, baik di bidang pekerjaan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari. Membaca buku, terutama buku non-fiksi, melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis. Saat kita membaca, kita dipaksa untuk menganalisis informasi, mencari bukti, dan membentuk kesimpulan sendiri. Ini adalah proses yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir yang rasional dan analitis. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang kreatif dan inovatif. Membaca buku, terutama buku fiksi, membantu mengembangkan empati dan kemampuan berkomunikasi. Melalui cerita-cerita dalam buku, kita bisa memahami perasaan dan perspektif orang lain yang berbeda dengan kita. Ini sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan memahami berbagai budaya. Selain itu, membaca juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan, karena kita mempelajari berbagai gaya bahasa dan ekspresi dalam buku. Pesan teks argumentasi tersebut adalah, membaca buku bukan hanya hobi yang menyenangkan, tetapi juga investasi berharga untuk masa depan. Dengan membaca, kita bisa memperluas pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan mengembangkan empati serta kemampuan berkomunikasi. Ini semua adalah bekal penting untuk menghadapi tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan membutuhkan individu yang cerdas, kritis, dan adaptif. Demikian pembelajaran kita tentang bab 6 kelas 9 dengan tema mencanangkan masa depan jilid 1. Mari kita tetap semangat belajar, karena dengan belajar kita akan kaya pengetahuan. Terima kasih atas kesempatan menonton video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.